Ke depan kita ada kegiatan, yaitu kegiatan Festival Pulau Banyak. Nanti kita sandingkan dengan pemilihan sampah di dalam laut. Artinya sampah-sampah yang dibuang di dalam laut itu. Sejauh ini menurut pantauan Dinas Lingkungan Hidup sendiri pada hari ini, tepatnya hari Senin 29 Mei tahun 2023, bersama PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil, Pak Faisal. Gimana kabarnya Pak Faisal, sehat? Sehat Pak Jul. Oke. Bisa dijelaskan sedikit Pak terkait sampah yang ada di Aceh Singkil ini Pak? Terima kasih Pak Jul. Kalau kita berbicara terhadap sampah, itu setiap hari ada sampah. Sampah tidak mengenal hari Sabtu sama Minggu. Kalau kita pemerintah ada hari liburnya, tapi kalau sampah tetap ada. Kita selaku pemerintah wajib melaksanakan tugas yang telah diberikan kepada dinas terkait. Artinya sampah yang ada di Kabupaten Aceh Singkil ini bersama dengan masyarakat kita berikan sosialisasi terhadap masyarakat untuk mengumpul sampah dan diletakkanlah kepada tempatnya. Kemudian pemerintah juga membangun tempat sampah, baik tempat penampungan sampah maupun tempat penampungan akhir sampah. Nah, kita di dinas ada kendaraan dan ada petugas yang setiap harinya mengambil sampah, baik sampah masyarakat maupun sampah-sampah yang ada di jalan. Kita selalu menjaga kebersihan, dan juga kita harap kepada masyarakat saling menjaga kebersihan, baik pekarangan, lingkungan, dan taman-taman. Kira-kira Pak, sejauh ini menurut pantauan Dinas Lingkungan Hidup sendiri Pak, produksi sampah yang paling banyak daerah mana, kecamatan mana ini Pak? Karena kita ada 11 kecamatan di Kabupaten itu. Sampah yang paling banyak tentu yang banyak penduduknya. Diperkirakan sampah itu berdasarkan jumlah penduduk itu ada 4 kecamatan. Kalau di Aceh Singkil, Kecamatan Singkil, kemudian Kecamatan Singkil Utara, kemudian Kecamatan Gunung Meriah, dan Lipat Kajang. Yang paling banyak itu adalah di Kecamatan Gunung Meriah, karena penduduk lebih banyak di situ, tentu sampahnya lebih banyak. Kemudian juga ada Kepulauan Banyak. Kemarin kami juga meninjau sampah yang ada di Pulau Banyak. Itu memang segera kita atasi, karena kita telah melarang membuang sampah di laut atau sungai. Nah, ke depan kita ada kegiatan, yaitu kegiatan Festival Pulau Banyak. Nanti kita sandingkan dengan pemilihan sampah di dalam laut. Artinya sampah-sampah yang dibuang di dalam laut itu kita ambil dan kita berikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa jangan ada membuang sampah di dalam laut, karena apabila sampah itu tertutup karang, itu karang akan mati. Nah, kemudian juga merusak lingkungan. Pemerintah tahun 2022 kemarin melalui Dinas PUPR telah dibangun tempat penampungan sampah, yaitu TPS3R. Ya. TPS3R itu reuse, recycle. Artinya tempat pemilahan sampah.
Ada di Gunung Meriah satu, kemudian ada di Pulau Banyak satu. Nah, itu nanti kita berikan sosialisasi kepada masyarakat, bila perlu nanti dilatih untuk gunanya kita memilah sampah. Kemarin juga kita melaksanakan di sekolah, di sekolah SMA 1 Singkil bersama Bapak Bupati mensosialisasikan pemilahan sampah. Alhamdulillah, sampah yang kita pilah itu ada yang berbentuk mendapatkan ekonomi di situ. Kemudian ada juga sampah yang menjadi pupuk. Nah, artinya kalau kita buat bedakan sampah-sampah itu, masyarakat akan lebih mempergunakan, bahkan nanti menjadi kurang sampah di tempat penampungan akhir. Dengan adanya kita pilah sampah-sampah ini, kemudian nanti kita membuat semacam bank sampah. Nah, bank sampah itu tempat menjual sampah. Nah, disitulah nanti masyarakat memilah sampah di rumah, kemudian akan dijual nanti. Kemudian juga bisa sampah itu diolah kembali, digunakan menjadi souvenir, menjadi tas atau tempat pot bunga atau yang lain-lain. Jadi Pak, terkait persoalan sampah ini, kalau kita pantau ini menjadi persoalan serius atau menjadi perhatian pemerintah, bahkan masyarakat yang mengeluh selama ini bahwa sampah-sampah ini berserakan. Menurut keterangan Bapak PLT Dinas Lingkungan Hidup tadi, bahwa ada upaya-upaya yang lain. Jadi ini menarik ini Pak, kira-kira upaya dari DLH sendiri untuk memantau sampah ini, apa upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Pak? Yang sebenarnya sampah itu tidak susah bagi kita kalau kita memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Ya, karena ada sebagian sampah itu dijadikan pupuk, ada sampah itu dijadikan uang di situ. Nah, kalau kita pilah, akan sedikit jadi sampah yang memang yang tidak bisa kita gunakan sama sekali. Nah, itulah yang selama ini mungkin masyarakat kurang kita berikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa sampah itu bisa mendapatkan ekonomi kita di situ, seperti yang jual-jual buntut itu, juga sampah, tetapi bisa hidup keluarganya di situ. Kemudian juga yang lain, kalau memang itu kita lihat bisa menghidupkan keluarga di dalam pemilihan sampah. Oke Pak, mungkin terakhir ini, kira-kira Pak, dengan adanya rencana untuk kedepannya itu, apa harapannya terhadap itu Pak? Harapan kita supaya tidak lagi berserakan sampah. Apalagi kita ada persiapan nanti pra adipura. Jadi salah satu Aceh Singkil masuk ke dalam persiapan pra adipura. Nah, itulah yang kita gagas bersama, didukung oleh pemerintah, didukung oleh masyarakat. Mari kita jaga kebersihan kita, kebersihan rumah tangga, kebersihan lingkungan, pekarangan, dan juga termasuk kebun-kebun yang ada di kota ini mohon dibersihkan, karena rumput itu merupakan sampah. Terima kasih. Oke Pak, terima kasih. Itu tadi guys yang disampaikan oleh PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil, Pak Faisal. Terima kasih Pak Faisal.